Halo guys, masih di seputar kayu garu ya. Ini Kang Wanti Official akan memperkenalkan cara membedakan kayu ini dengan kayu yang lain. Dan apa sih kok dijuluki dengan kayu termahal di dunia? Nah, nanti Kang Wanti Official akan menjelaskan ya mengapa kok disebut kayu termahal di dunia. Kita yang pertama akan memperkenalkan ya cara membedakan pohon ini dengan yang lain, yaitu di daun ya. Karena ini jenis garu Aquaria marakensis dia, jadi daunnya agak melebar ya. Jadi kalau garu itu banyak sekali jenisnya, tapi yang banyak dijumpai dan mudah yaitu dua jenis, yaitu garu beringin. Dia kalau garu beringin daunnya agak panjang ya. Kalau Aquaria marakensis itu dia agak melebar. Dan cara membedakan pohon garu dengan yang lain itu sangat mudah. Kalau daunnya ini kita gosok, dia akan mengeluarkan seperti benang-benang ya di daun-daunnya itu, dan dia tidak hancur. Lah itu ciri-ciri dari batang garu. Kalau daun lain dia akan hancur ya, tidak mengeluarkan benangnya. Itulah perbedaan daun garu. Kalau yang jenis satu lagi yaitu garu beringin, sama ya. Kalau daunnya kita gosok dia akan mengeluarkan benang-benang juga. Cuma dia berbeda di daun ya guys. Kalau garu beringin daunnya agak memanjang sedikit dan bentuknya hampir sama, cuma dia agak berbeda, agak panjang. Dan ini ada garu Aquaria marakensis ya. Mengapa sih kok garu ini dijuluki kayu termahal di dunia? Sebenarnya bukan kayunya nih ya guys. Nah, kalau kayunya seperti ini lembut ya. Ini adalah garu yang berdampingan dengan pohon sawit. Karena dia dijuluki kayu termahal di dunia, karena dia memiliki naras ya. Kalau sudah memiliki naras atau gali, dia itulah yang laku mahal karena narasnya itu. Narasnya itu tidak semua batang itu ada ya. Dia akan ada kalau sudah ada perubahan pada batangnya. Dan seperti apa perubahan pada batangnya kalau mengeluarkan naras ya? Dia daunnya itu akan menguning ya, tidak hijau segar seperti itu. Dan dia akan nampak seperti layu, tapi dia tidak mati. Lah itu ciri-ciri dia memiliki naras di dalamnya. Kalau narasnya itu posisinya di mana ya? Itu tidak mesti ya. Narasnya itu berbeda-beda guys. Ada di ujung sana, ada di rantingnya itu, di dalamnya, tapi di dekat-dekat ranting. Terkadang ada di tengah, terkadang ada di bawah sana, di dekat akarnya. Nah ini kalau Aquaria marakensis. Kalau naras beringin, dia batangnya agak keras sedikit ya. Dia hampir sama seperti ini jenisnya. Jadi teman-teman kalau kebetulan jumpa di hutan, melihat pohon seperti ini hampir mirip, bisa diperiksa, siapa tahu keberuntungan ada di teman-teman ya. Karena banyak sekali waktu saya melakukan pencarian kayu garu itu, orang jumpa itu tidak disangka-sangka ya. Yang tidak cari dia kebetulan lewat dan dia jumpa naras garu. Bahkan yang banyak ditemui itu yang sudah mati guys. Dia di dekat akarnya sini. Nah, dipotong selama belasan tahun, dia sudah membusuk. Nah disitulah tinggal yang namanya naras garu. Itu bahkan ada yang jumpa dia dapat sampai 14 kilo, dan ada juga yang mencapai 15 kilo ya. Jadi
yang disebut kayu termahal di dunia bukan batangnya ya guys. Nah, tapi narasnya, naras garu. Naras garu berkelas-kelas ya. Jadi enggak satu macam aja. Banyak sekali jenisnya. Dari berwarna agak coklat, jadi agak hitam. Jadi membedakan naras garu yang sudah mahal atau belum itu sangat mudah guys, dari narasnya. Kalau dia berwarna hitam keras, rata-rata hitam, tidak ada kecoklatannya, nah itulah naras garu yang mahal, yang mencapai puluhan juta ya. Kalau naras garu yang masih agak kecoklatan itu murah ya guys. Jadi kalau kayu garu ini bukan batangnya yang mahal guys, tapi narasnya itu. Jadi narasnya yang mahal, tapi enggak setiap batang garu itu ada narasnya ya. Sampai setinggi ini pun masih kosong ya guys. Nah, ini masih kosong nih, batangnya subur karena ini dibudidayakan. Inilah ciri-ciri pohon garu ya. Siapa tahu kawan kebetulan jalan di hutan jumpa pohon seperti ini, dia sudah layu hampir mati. Nah, siapa tahu ada rezekinya, di situ ada narasnya, jadi mengetahui wah itu pohon garu rupanya ya. Jadi kalau kita punya informasi dan kita punya pengetahuan, jadi rezeki yang sebenarnya hampir tempat kita tidak lewat ya, karena kita adanya informasi. Dan pohon garu itu berbedaan narasnya, kalau kita bakar wangi ya guys. Nah, tidak bau. Ada garu yang namanya garu buaya, itu hampir sama ya, narasnya keras juga, cuma berbeda dia agak coklat, tidak terlalu hitam. Dia kalau kita bakar akan mengeluarkan bau seperti kemenyan. Nah, itu disebut garu buaya. Karena begini guys, kalau naras garu itu enggak mesti ya, terkadang kebanyakan orang jumpa itu setelah potong tuh di bawah sini guys, di dekat akarnya sini, itu yang dipotong selama bertahun-tahun dia membusuk. Nah, di sini ya banyak orang itu mendapatkan galih garu yang super ya, di bawahnya sini. Bahkan kalau dominan di tengah sini sangat jarang ya, apalagi di atas sana tuh. Kebanyakan di bawah sini yang ditebang bertahun-tahun lamanya dia membusuk, tapi dia di bawahnya itu memiliki gumpalan, yaitu galih garu. Nah, inilah guys contoh garu yang ada di dalamnya, seandainya dia sudah ada isinya ya. Tapi kalau di batangnya sini ini sangat jarang, pun ada pun dia biasanya tipis, hitam bergaris-garis begitulah kalau yang di batangnya sini. Jadi kalau menurut saya ya, memang ini garu mahal, mendapat julukan kayu termahal di dunia, tapi sangat sulit ya dicari ya. Ya menurut pengalaman saya, teman-teman jangan mencarilah pohon garu ini, karena karena susah ya. Tapi kalau kawan kebetulan jumpa di hutan, bisa dicek, siapa tahu keberuntungan itu ada ya. Karena banyak sekali waktu saya melakukan pencarian itu, orang itu mendapatkan karena bukan dicari ya, kebetulan dia jumpa batang yang lama sekali ditebang, dia ada di bawah sini. Nah, di dekat akar sini, di hampir mepet dengan tanahnya itu, yang kebanyakan orang jumpa yang hampir seratusan juta harganya. Bahkan yang harga 15 juta itu yang dia dapat 15 kilo pun di bawah sini guys, tidak di batang atasnya ya, di dalam batang, tapi di dekat tanah sini.
itu dihargai 15 juta 1 kilo, seberat 15 kilo. Dan ada lagi yang mendapatkan 14 kilo, itu 7 kilo yang utuh ya, itu batangnya besar lagi dari ini, itu pun di bawah juga guys. Jadi kalau kita punya pengalaman, pengetahuan, jadi apa yang kita lihat itu kita jumpai tidak sia-sia ya, bisa kita jadikan rezeki kita, tidak lewat, dan mengetahui harganya seberapa si naras garu tersebut. Dan naras garu itu karena bermacam-macam, kita mudah ya membedakannya. Kalau dia udah menggumpal atau membeku, nah itulah naras garu yang bagus. Tapi kalau dia masih hitam bergaris-garis, itu masih harga di atas 1 jutaan ya. Itulah namanya naras garu, karena berbeda-beda sekali. Nah, supaya kita tahu bahwa pohon ini adalah pohon yang termahal, tetapi bukan pohonnya ya, tapi kalau dia sudah memiliki naras baru dijulukin pohon termahal di dunia. Tapi kalau belum keluarkan naras, orang pun tidak mau membeli ya guys. Karena kadang orang membeli batang garu itu dititipkan ya kepada pemiliknya, dia melakukan pengeboran selama sampai dia mengeluarkan narasnya. Si pembeli menitipkan kepada pemilik tanahnya sampai dia jadi. Nah, menurut sharing saya kepada teman-teman, janganlah mencari pohon garu, karena pohon garu itu sangat susah ya, susah mendapatkan isinya. Tapi kalau kita mendapatkan infonya, mungkin kita lebih mengetahui. Jadi apa yang kita jumpai tidak terbuang sia-sia. Nah, itulah dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang belum mengetahui jenis kayu garu. Kalau garu yang di hutan itu adalah garu beringin ya, hampir sama seperti ini, cuma berbeda daun saja. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.